وينصركم ويثبت أقدامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Jemaah salat subuh, shaimin shaimat, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah kita pada hari ini telah melewati Ramadan. Sudah pada hari ke-17 daripada bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Semoga Allah senantiasa memberikan keampunan kepada kita. Dan di antara yang disebutkan oleh dalam kitab Lataiful Ma'arif, Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali mengatakan, keampunan daripada Lailatul Qadar itu didapat ketika bertemu dengan Lailatul Qadar. Jadi malam Al-Qadar atau malam kemuliaan yang kita sama tahu semua, apabila kita beribadah itu lebih baik daripada 1000 bulan, maka keampunan atau kemuliaan Lailatul Qadar itu akan didapat ketika kita bertemu dengan malam kemuliaan itu. Yang disuruh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kita mencari di 10 malam yang akhir daripada malam-malam bulan Ramadan, atau dalam riwayat yang lain di malam-malam ganjil daripada 10 malam yang akhir daripada malam-malam bulan Ramadan. Tetapi kata beliau bahwa keampunan yang didapat ketika kita beribadah di bulan Ramadan, kata Al-Imam Ibn Rajab, ini akan kita dapat ketika kita mengakhiri daripada Ramadan itu sendiri. Kita beribadah dengan berpuasa pada siang hari dan mengerjakan qiyamul lail pada malam hari, ini akan didapat ketika kita Ramadan itu berakhir. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, "Raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan tsumma salaka fala yughfaru lahu." Sungguh celaka, kata Rasul, orang yang bertemu dengan bulan Ramadan dan dia melewatinya, namun dia selepas akhir Ramadan dia tidak mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini Al-Imam Ibn Rajab berdalil dengan hadis ini, sehingga keampunan yang didapat bagi orang yang berpuasa itu adalah ketika di akhir daripada puasa itu sendiri. Dan kemuliaan yang didapat ketika malam Al-Qadar adalah ketika kita bertemu dengan malam kemuliaan itu. Ada sebuah doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini kata para ulama adalah doa yang paling utama dibaca khususnya di malam yang akhir atau di 10 malam yang akhir daripada malam-malam bulan Ramadan. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah sendiri, yang dikeluarkan oleh hadis riwayat daripada Imam Ahmad, bahwasanya Ibunda Aisyah pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, in wafaqtu lailatul qadri bima adu." Wahai Rasul, apabila saya bertemu dengan malam Al-Qadar atau malam kemuliaan, apa yang harus saya baca? Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Quli," bacalah kata Nabi SAW, "Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, Engkau Maha Pemampun atau Maha Pemaaf, mencintai orang yang minta ampun atau orang yang minta maaf, maka maafkanlah aku atau ampunilah aku. Maka ini yang dijelaskan oleh para ulama, ini adalah doa yang terbaik apabila kita bertemu di 10 malam yang akhir daripada malam-malam bulan Ramadan. Dan ini dijelaskan bahwa Ibunda Aisyah meminta amalan ketika bertemu dengan malam keutamaan atau malam Al-Qadar. Ternyata Rasulullah SAW mengajarkan amalan meminta ampun. Padahal kalau kita lihat dari bagaimana para sahabat itu takutnya dia kepada dosa, maka berapa dosa Ibunda Aisyah, berapa dosa kita, Pak? Dosa para sahabat itu sangat sedikit.
Bahkan digambarkan oleh Anas bin Malik, kalau kami melakukan dosa, kalau kalian melakukan dosa, kata Anas bin Malik kepada generasi tabi'in pada saat itu, kalian menganggap seperti lalat yang hinggap di pipi kalian, kemudian kalian tepuk dengan tangan kalian dan lalat itu terbang dan kalian menganggap biasa. Akan tetapi bagi kami, kata Anas bin Malik, kami melakukan dosa kecil saja, itu seperti kami berdiri di sebuah gunung yang kami khawatir gunung itu akan hancur menimpa kami. Jadi bisa dibayangkan bagaimana takutnya para sahabat itu dengan dosa. Kalau mereka melakukan dosa, itu terlanjur, maksudnya mereka sudah tidak bisa menghindari lagi. Dan itu mungkin poin terakhir bagi sahabat. Akan tetapi kita melakukan dosa, terlanjur, kadang tegawi juga kita nih. Dan dosa kita ini bertumpuk-tumpuk, Pak. Banyak dosa kita ini. Dosa mereka para sahabat itu sangat sedikit sekali. Sehingga dijelaskan bahwa kita harus lebih banyak lagi meminta ampun kepada Allah daripada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Beliau adalah istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, ummahatul mukminin, ibunya daripada orang beriman. Dan beliau nanti akan mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti di surga yang paling tinggi, yakni Jannatul Firdaus. Innahu min a'lail jannah. Itu adalah surga yang paling tinggi. Kita ini sudah berani melakukan dosa, kita juga tidak ada jaminan masuk surga, kan? Nah, ini kita harus lebih banyak lagi meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri saja, beliau itu dosanya diampuni oleh Allah. Liyaghfira laka ma taqaddama min dzanbika wa ma ta'akhkhar. Dosamu yang telah lalu dan dosamu yang akan datang, semuanya aku ampuni, kata Allah. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya dosa beliau yang telah lalu dan akan datang diberikan jaminan diampuni, bahkan beliau itu adalah sosok nabi terbaik. Dan surga tidak boleh dimasuki oleh siapapun kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih dulu memasukinya. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah orang yang paling banyak meminta ampun kepada Allah. Bahkan kata Anas bin Malik, saya menghitung dalam satu majlis, dalam satu duduk Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah majlis, saya menghitung Rasul sallallahu alaihi wasallam beristighfar, Allahumma ghfirli wa tub alayya innaka antal ghafurur rahim. Itu kata Anas bin Malik, beliau sallallahu alaihi wasallam beristighfar sebanyak 100 kali. Jadi beliau adalah orang yang dijamin surga, dosanya diampuni oleh Allah, belum melakukan diampuni oleh Allah. Satu-satunya nabi yang Allah umumkan orangnya masih hidup, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam surah Al-Fat itu. Kalau beliau melakukan dosa, Allah telah ampuni dosa beliau. Akan tetapi beliau sallallahu alaihi wasallam semakin diampuni oleh Allah, beliau adalah semakin banyak meminta ampun, beristighfar pada Allah. Semakin beliau dipuji oleh Allah beribadah, beliau adalah salat malamnya yang paling lama salat malamnya. Bahkan kata Huzaifah, saya pernah salat malam bersama Rasul. Rasul pada rakaat pertama beliau membaca setelah Fatihah suratul Baqarah. Dan aku menyangka Nabi SAW akan berhenti pada ayat yang 100, ternyata Nabi tidak berhenti. Aku menyangka beliau akan berhenti pada ayat yang ke-200, beliau tidak berhenti. Ternyata beliau melanjutkan, mengakhirkan surah Al-Baqarah, dan aku menyangka beliau akan ruku, dan ternyata Rasul melanjutkan surah Ali Imran. Kemudian setelah surah Ali Imran, saya menyangka Rasul ruku, Ali Imran panjang juga. Ujar orang Banjar dulu menggatar gitu. Ini kemudian ternyata Rasul itu membaca surah Al-Maidah. Dan kata Huzaifah, aku sudah berpikiran mengkada bagus sudah. Aku hendak membatalkan salatku, kada hendak umpat lawan Nabi SAW karena kepanjangan.
Kemudian ternyata Nabi SAW beliau membaca surah An-Nisa. Dan ini kata para ulama tidak mengapa kalau kita dalam membaca ayat itu terbolak-balik, tidak mengapa. Mendahulukan ayat yang setelahnya, surah setelahnya, kemudian surah sebelumnya. Kemudian apa kata Hudzaifah? Ternyata Rasulullah SAW dalam satu rakaat solat beliau membaca kurang lebih 1/4 daripada Al-Quran. Jadi bisa dibayangkan panjangnya, lamanya solat malam Nabi SAW. Padahal beliau adalah orang yang dijamin surga, dijamin keampunan. Sehingga Ibunda Aisyah pernah bertanya, "Ya Rasul SAW, kenapa engkau lakukan demikian wahai Rasul?" Maka kata Rasul, "Ya Aisyah, afala an akuna abdan syakura." Apakah aku tidak senang diberikan gelar oleh Allah hamba yang pandai bersyukur? Semakin Allah memuji saya, semakin aku, kata Nabi SAW, meningkatkan tensi ibadahku. Jadi itu Rasulullah SAW. Sehingga inilah ternyata ketika Ibunda Aisyah meminta sebuah amalan yang akan dibaca ketika bertemu dengan malam Al-Qadar, ternyata Rasul itu memberikan tip amalan doa keampunan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi ternyata Rasul mengajarkan doa keampunan kepada Ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah adalah sosok daripada ummahatul mukminin yang juga diantara ummahatul mukminin yang lain, dan beliau adalah banyak meriwayatkan hadis Rasul SAW. Ada 5 orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Di antaranya adalah Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasul SAW. Namun ternyata beliau yang kalau seorang itu meriwayatkan sebuah hadis itu harus seorang yang adil, dan sahabat memang seorang yang adil, dan beliau adalah seorang yang adil di dalam periwayatan hadis, dan hadis beliau itu para sahabat Nabi SAW, dan beliau banyak meriwayatkan hadis. Namun ternyata Rasul memberikan amalan meminta ampun kepada Allah. Begitu juga hal yang lain juga, pernah Abu Bakar Siddiq juga meminta sebuah amalan juga kepada Rasul SAW, bapaknya Ibunda Aisyah, yang dijelaskan ketika ada salah seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapa orang yang paling engkau cintai wahai Rasul?" Kata Nabi SAW, "Istri saya, yakni Aisyah." Maksud saya, kata sahabat itu, yang laki-laki wahai Rasul. Kata Nabi SAW, "Abuha," bapaknya Aisyah, yakni Abu Bakar. Abu Bakar itu pernah datang meminta sebuah amalan kepada Rasul yang akan dibawa di dalam solat. Di antara bacaan-bacaan solat itu, setelah innaka hamidum majid, kita membaca Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, dan juga ada lagi Allahumma hasibni hisaban yasira. Maka di antaranya juga doa yang diajarkan oleh Rasul kepada Abu Bakar Siddiq. Kata Nabi SAW, "Bacalah wahai Abu Bakar, Allahumma inni zalamtu nafsi." Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku ini zulman katsira, dengan kezaliman yang besar, kezaliman yang banyak. La yaghfiruz dzunuba illa anta. Tidak ada yang dapat mengampuni kecuali engkau. Faghfirli maghfiratam min indik. Ampunilah aku dengan keampunan yang ada di sisimu. Warhamni innaka antal ghafurur rahim. Rahmati aku wahai Allah, sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Kalau kita lihat lagi hadis ini, siapa Abu Bakar, siapa kita lagi? Yang dijelaskan, lawuzina imani Abi Bakrin wa imani hadhil ummah rajah Abi Bakrin. Kalaulah iman Abu Bakar itu ditimbang dengan iman seluruh umat selain daripada para anbiya, tentu berat daripada Abu Bakar. Akan tetapi ternyata Abu Bakar diberikan sebuah amalan oleh Rasul, amalan meminta ampun. Dosa beliau itu sangat sedikit, dosa kita ini banyak mana. Maka kita lebih banyak meminta ampun kepada Allah. Yang Allah menjelaskan di dalam hadis kursi, "Innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfirudz dzunuba jami'an faghfirli aghfir lakum." Wahai hambaku, kata Allah, engkau berdosa siang dan malam.
Kalau kita ini mohon maaf Pak, dosa kita ini siang malam kada ketangkisan lagi Pak. Kebanyakan dosa sudah kita ini. Wa ana aghfiruz dzunuba jami'an, dan aku mengampuni dosa-dosa kamu semuaan kata Allah. Ya ini pemurahnya Allah. Faghfirli aghfir lakum. Maka mintalah ampun kepadaku kata Allah, aku akan ampuni. Bahkan dalam sebuah riwayat itu dosa kita itu ananas sama. Meskipun dosamu itu kata Allah sepenuh daripada langit. Hari ini siapa orang yang dapat mencapai langitnya Allah Bang? Tidak ada satupun yang dapat mencapai langitnya Allah. Dosamu sepenuh langit. La ubali kata Allah. Kalau kamu minta ampun kepadaku, aku kada peduli kan. Aku akan ampuni kata Allah. Jadi bagaimana pemurahnya Allah. Jadi ini menandakan banyaknya daripada dosa-dosa yang kita lakukan. Ternyata Abu Bakar disuruh untuk banyak meminta ampun oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kita harus banyak lagi meminta ampun kepada Allah. Jadi meminta maaf kepada Allah adalah sebuah hal yang sangat ditekankan dalam setiap keadaan. Dalam sebuah riwayat daripada Anas bin Malik bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ata Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun, seseorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, dan dia mengatakan, ya Rasulullah, ayyud du'ai afdal, wahai Rasul, doa apa yang utama? Qala sal, maka sal rabbak, maka mintalah kepada Rabbmu, kata Nabi SAW, al-afwa wal-afiyah, kemaafan dan keafiatan, kesehatan, kelapangan, fid dunya wal akhirah, baik di dunia maupun akhirat. Summa atahu fi yaumits tsani, kemudian orang itu ketika berada di rumah berpikir ulang, tempulu mungkin bertamu Nabi nih. Esok aku kena datang lagi loh Nabi, minta lagi amalan. Kalau dibarisidin amalan yang lain pulang, karena aku amalkan lagi. Kemudian ketika dia datang kepada Rasulullah SAW, dia mengatakan lagi, ayyud du'ai afdal, doa apa yang utama wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kemudian kata Nabi SAW, sal Rabb, mintalah kepada Rabbmu al-afwa wal-afiyah, kemaafan dan keafiatan, kelapangan, kesehatan, fid dunya wal akhirah, baik di dunia dan akhirat. Bulik lagi, malamnya berpikir ulang, sama aja rupanya, 2 kali sudah. Esok pulang yang bertamu lawan Nabi pulang, mendatangi beliau minta lagi amalan. Kemudian summa atahu fi yaumis salis, kemudian dia datang pada hari yang ketiga. Ya Nabi Allah, ayyud du'ai afdal, wahai Rasul, doa apa yang utama? Qala sal Rabb, kata Nabi SAW, mintalah kepada Rabbmu al-afwa wal afiyah, kemaafan dan keafiatan, fid dunya wal akhirah, baik di dunia dan di akhirat. Fa idza u'tiyatil afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah faqad aflahat. Kata Nabi SAW, mintalah kemaafan dan kesehatan kepada Rabbmu di dunia dan akhirat. Dan apabila seseorang itu diberikan kemaafan dan keafiatan di dunia dan di akhirat, maka kata Nabi SAW, maka dia adalah orang yang beruntung. Sebagaimana riwayat daripada Al-Imam Ibnu Majah. Nah, ini penting. Lebih-lebih lagi di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini. Maka kita harus berusaha untuk meraih kemaafan Allah. Apabila seseorang itu dimaafkan oleh Allah, dia adalah orang yang sangat amat beruntung, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini bulan Ramadan ini adalah bulan yang spesial. Allah ini sangat pemurah kepada hambanya. Maka banyak-banyaklah meminta kepada Allah. Di antara yang kita minta adalah kemaafan dan keafiatan kita. Kesehatan, kelapangan di dalam beribadah. Kemudahan di dalam beribadah, di dalam mentaati Allah. Kemudahan untuk duduk di majelis ilmu. Kemudahan untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala, dan kemudahan-kemudahan di dalam perkara-perkara kebaikan. Dan hal ini dijelaskan oleh Abdullah bin Umar bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan manusia yang telah diampuni semua dosanya yang telah lalu dan akan datang, namun Rasul tetap saja memohon ampun dan memohon maaf kepada Allah. Bagaimana dijelaskan di dalam sebuah riwayat daripada Al-Imam Ibnu Majah daripada Abdullah bin Umar, lam yakun Rasul sallallahu alaihi wasallam yada'u haula'id da'awatin hina yumsi wa hina yusbih. Kata Abdullah bin Umar, Rasul tidak pernah meninggalkan doa tersebut ketika menjelang pagi dan sore. Nah, ini Rasul ketika mengajarkan doa atau diajarkan oleh Allah doa,
beliau adalah orang yang paling banyak berdoa atas hal tersebut. Sehingga kata Abdullah bin Umar, setiap pagi dan sore Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Dan ini termasuk zikir pagi petang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dini wad dunya wa ahlihi wa malih. Kata Nabi SAW, ya Allah, sesungguhnya aku minta kepadamu keampunan dan keselamatan dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu keampunan, keselamatan di dalam menjalankan agamaku, duniaku, keluargaku, dan hartaku. Jadi ini yang dibaca oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam setiap pagi dan sore beliau. Dan ini menandakan bahwasanya seseorang itu tidak boleh dia mementingkan, maksudnya dia hanya berdoa meminta kebaikan akhirat, tapi dia tidak meminta kebaikan dunianya. Atau dia meminta kebaikan dunianya, namun dia tidak meminta kebaikan akhiratnya. Maka dua-duanya dia harus minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dunia ini juga jembatan kita untuk menuju akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Maka minta kebaikan dunia, minta kebaikan daripada akhirat kita. Jadi ini momen yang penting di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini, jangan kita lewatkan. Dan ini kesempatan kita, dan kita tidak tahu apakah ini kesempatan kita terakhir bertemu dengan Ramadan. Maka banyak-banyaklah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta kasih sayang Allah. Banyaklah meminta dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan Allah menambahkan kebaikan kepada kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.